5. Variabel. Variabel adalah alokasi memori komputer yang nilainya berubah-ubah. Secara teknis, variabel merujuk ke alamat di memori komputer, RAM. Membuat variabel mempersiapkan lokasi memori untuk menyimpan nilainya. Setiap variabel memiliki nama yang digunakan sebagai ide variabel. Seperti namanya, isi variabel dapat diubah sepanjang kode program. Misalnya, jika kalian menulis program untuk menghitung luas persegi, kalian dapat mengatur variabel panjang dan lebar untuk diisi dengan angka 7 dan 4. Kalian kemudian dapat mengganti isi variabel panjang dan lebar dengan 17, 15, atau angka lainnya. Variabel juga biasa digunakan untuk menyimpan nilai input. Misalnya, jika pengguna aplikasi perlu memasukkan nilai bujur dan lintang melalui aplikasi yang sedang berjalan. A. Aturan penamaan variabel. Bahasa pemrograman C++ menganut case sensitif, artinya huruf besar dan kecil dianggap berbeda. Dalam bahasa pemrograman C++ terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi dalam membuat sebuah variabel seperti berikut. 1. Variabel dapat terdiri atas huruf, angka, dan garis bawah. 2. Karakter pertama variabel hanya boleh berupa huruf, garis bawah tidak boleh berupa angka. Meskipun penggunaan garis bawah diperbolehkan, tetapi jangan gunakan garis bawah di depan variabel karena dapat bertentangan dengan beberapa variabel konfigurasi program. 3. Variabel tidak boleh berupa kata kunci. Misalnya, kalian tidak dapat menggunakan kata int sebagai nama variabel karena int adalah kata kunci yang menunjukkan bahwa tipe datanya bilangan bulat. 4. Beberapa compiler C++ membatasi panjang variabel hingga maksimum 31 karakter. Nama variabel tidak boleh melebihi 31 karakter untuk keamanan. B. Cara penulisan variabel. Menulis variabel memiliki dua langkah di hampir semua bahasa pemrograman, yaitu deklarasi dan inisialisasi. Deklarasi adalah proses memberitahu compiler C++ bahwa kalian akan membuat sebuah variabel. C++ adalah bahasa pemrograman yang menggunakan konsep strongly typed programming language. Ini berarti bahwa untuk setiap variabel kalian harus menjelaskan jenis data apa yang dikandungnya. Apakah itu bilangan bulat, integer, desimal, float, double, karakter, char, atau yang lain? Berikut tipe data yang biasanya digunakan. 1. Tipe data integer. Tipe data integer seperti 1, 5, 9. Tipe data integer dijelaskan menggunakan kata kunci int. 2. Tipe data double. Tipe data desimal seperti 3,14, 0,8, 22,7. Tipe data double dijelaskan menggunakan kata kunci double. 3. Tipe data karakter, yaitu tipe data karakter seperti A, Z. Tipe data karakter dideskripsikan menggunakan kata kunci char. 4. Tipe data string. Tipe data untuk menyimpan set karakter. Belajar informatika, belajar informatika di dunia C++ dan lain sebagainya. Tipe data string dijelaskan menggunakan kata kunci string. Berikut adalah contoh cara mendeklarasikan variabel. Gambar pukul 1.25 cara mendeklarasikan variabel. Sumber, Kusmadi, 2022. Penjelasannya adalah sebagai berikut. A. Pada baris ke-6, akan terbentuk sebuah variabel bernama bilangan bulat dengan tipe data int. Artinya, variabel bilangan bulat hanya bisa diisi oleh angka saja. B. Pada baris ke-7, akan terbentuk sebuah variabel bernama pi dengan tipe data double. Artinya, variabel pi dapat menerima angka pecahan. Misalnya 3,14. C. Pada baris ke-8, akan terbentuk sebuah variabel bernama jenis kelamin dengan tipe data char. Artinya,
Variabel jenis kelamin hanya dapat menerima satu karakter saja seperti P, L, D. Pada baris ke-9, akan terbentuk sebuah variabel bernama sekolah dengan tipe data string. Artinya, variabel sekolah dapat menerima semua karakter dari huruf, angka, dan simbol. Setelah sebuah variabel dideklarasikan, kalian dapat memberi nilai awal ke dalam variabel tersebut. Proses pemberian nilai awal ini disebut inisialisasi. Nilai yang diberikan harus sesuai dengan tipe data yang telah dideklarasikan. Misalnya variabel dengan tipe data int harus mendapatkan nilai bilangan bulat, sedangkan tipe data char harus mendapatkan nilai berupa satu buah karakter. Lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Gambar pukul 1.26 cara menginisialisasi variabel. Sumber, Kusmadi, 2022. Dari potongan kode di atas, terlihat setiap variabel telah memiliki nilai. Lihat baris kode 11-14. Tanda sama dengan berfungsi sebagai operator penugasan, yaitu operator yang akan memberikan nilai. Penulisan operator. Penugasan ditulis dari kiri ke kanan. Pi sama dengan pukul 3.14 artinya, variabel Pi yang bertipe data double diberi nilai pukul 3.14. Dalam pemrograman, simbol titik berarti koma. Untuk menampilkan nilai dari setiap variabel, kalian dapat menggunakan perintah count seperti contoh berikut. Gambar pukul 1.27 cara menampilkan data ke layar. Sumber, Kusmadi, 2022. Dari potongan kode di atas, jika dijalankan akan menghasilkan luaran sebagai berikut. 99. Pukul 3.14. P. Kemendikbud. Gambar pukul 1.28 cara menampilkan data ke layar. Sumber, Kusmadi, 2022. Dari potongan kode di atas jika dijalankan akan menghasilkan luaran sebagai berikut. Usiamu adalah 19 tahun. Nilai Pi adalah pukul 3.14. Jenis kelamin P. Asal sekolah Kemendikbud. Dari kedua potongan kode di atas ada beberapa perbedaan, yaitu count adalah perintah untuk menampilkan data. Endel atau N adalah perintah untuk pindah baris. Setiap perintah harus diakhiri oleh titik koma, wajah mata berkedip, dan untuk mencetak sembarang data bertipe string tanpa deklarasi variabel harus diapit oleh dua tanda kutip. Penulisan deklarasi variabel dan inisialisasi dapat pula dilakukan dalam satu baris. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Gambar pukul 1.29 cara mendeklarasikan dan menginisialisasi variabel secara bersamaan. Sumber, Kusmadi, 2022. Dari potongan kode di atas, jika dijalankan akan menghasilkan luaran sebagai berikut. Usiamu adalah 19 tahun. Nilai Pi adalah pukul 3.14. Jenis kelamin P. Asal sekolah Kemendikbud. Untuk memberi nilai pada program yang telah berjalan, perintah yang dapat digunakan adalah cin dan getLine. Cin dapat menerima semua huruf dan angka, hanya saja khusus tipe data string hanya dapat menerima satu kata. Berbeda dengan getLine, selain dapat menangani semua yang ada pada cin. getLine dapat menerima banyak kata dalam input, masukan. Agar lebih jelas, perhatikan potongan kode berikut. Gambar pukul 1.30 memberi nilai variabel saat program berjalan. Sumber, Kusmadi, 2022. Hasil keluaran ketika program dijalankan adalah sebagai berikut. Nama kamu siapa? Nama saya Kusmadi Smilcoats. Kamu kelas berapa? Saya kelas 10 SMK. Berapa usiamu? Usia saya 14. Selamat datang Kusmadi Smilcoats.
Waah usia 14 tahun sudah kelas 10 SMK ya. Selamat belajar C++. Bab 1 Algoritma dan Pemrograman 4. Operator adalah sebuah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu dalam pemrograman. Sebagai contoh, untuk menghitung Hi, I can read web pages or documents for you. Operator. Operator adalah sebuah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu dalam pemrograman. Sebagai contoh, untuk menghitung luas persegi panjang P sama dengan 7 dan L sama dengan 4 diperlukan operator perkalian yang ditandai dengan simbol kali, asteris. Terdapat 6 jenis operator dalam bahasa pemrograman C++, yaitu sebagai berikut. A. Operator aritmatika, yaitu operator yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika. Tugas operator ini tampak pada tabel 1.6. Tabel 1.6 operator aritmatika. Nama operator simbol. Penjumlahan plus. Pengurangan. Perkalian asteris. Pembagian. Sisa bagi persen. Cara pakai dari operator di atas dapat dilihat pada potongan kode berikut. Gambar pukul 1.31 operator aritmatika. Sumber, Kusmadi, 2022. Kode program di atas jika dijalankan akan menghasilkan luaran berikut. 5 plus 2 sama dengan 7. 5 sampai 2 sama dengan 3. 5 asteris 2 sama dengan 10. 5 per 2 sama dengan 2. 5% 2 sama dengan 1. B. Operator penugasan, yaitu operator yang berfungsi untuk memberikan nilai pada variabel. Terdapat 11 operator penugasan, yaitu tabel 1.7 operator penugasan. Nama operator simbol. Pengisian nilai sama dengan. Pengisian dan penambahan plus sama dengan. Pengisian dan pengurangan sama dengan. Pengisian dan perkalian sama dengan. Pengisian dan pembagian sama dengan. Pengisian dan sisa bagi persen sama dengan. Pengisian dan shift left kurang dari sama dengan. Pengisian dan shift right lebih besar dari sama dengan. Pengisian dan bitwise and dan sama dengan. Pengisian dan bitwise or sama dengan. Pengisian dan bitwise XOR pangkat sama dengan. Bab 1 Algoritma dan Pemrograman 45. Cara pakai dari operator di atas dapat dilihat pada potongan kode berikut. Gambar pukul 1.32 kode program operator penugasan. Sumber, Kusmadi, 2022. Kode program di atas jika dijalankan akan menghasilkan keluaran berikut. Hasil B plus sama dengan A adalah 12. Hasil B sama dengan A adalah 7. Hasil B sama dengan A adalah 35. Hasil B sama dengan A adalah 7. Hasil B persen sama dengan A adalah 2. 46 Informatika untuk SMKMAK kelas 10 semester 2. C. Operator pembanding. Operator pembanding dikenal juga sebagai operator relasi, yaitu operator yang digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Operator ini terdiri atas 6 jenis sebagai berikut. Tabel 1.8 operator pembanding. Nama operator simbol. Lebih besar dari. Lebih kecil kurang dari. Sama dengan. Tidak sama dengan. Lebih besar sama dengan lebih besar dari sama dengan.
Lebih kecil sama dengan kurang dari sama dengan. Nilai yang dihasilkan dari operasi perbandingan adalah benar, true, atau salah, false. Dalam bahasa pemrograman C++, nilai benar, true, sama saja dengan 1, sedangkan nilai salah, false, sama saja dengan 0. Cara pakai dari operator di atas dapat dilihat pada potongan kode berikut. Gambar pukul 1.33 operator pembanding. Sumber, Kusmadi, 2022. Bab 1 Algoritma dan Pemrograman 47. Kod program di atas jika dijalankan akan menghasilkan luaran berikut. A sama dengan 7. B sama dengan 4. A lebih besar dari B sama dengan 1. A kurang dari B sama dengan 0. A lebih besar dari sama dengan B sama dengan 1. A kurang dari sama dengan B sama dengan 0. A sama dengan B sama dengan 0. A sama dengan B sama dengan 1. D. Operator logika. Operator berfungsi untuk membuat operasi logika. Terdapat 3 operator logika, yaitu dan. Tabel 1.9 operator logika. Nama operator simbol. Logika AND dan. Logika OR. Negasi, kebalikan. Misal terdapat 2 kondisi yang mana keduanya harus diperiksa untuk mencari tahu apakah kedua kondisi tersebut bernilai benar, true, atau salah. Apakah nilai yang kamu dapat lebih besar dari 75? True. Apakah nilai perilakumu baik? True. Nilai yang kamu dapat lebih besar dari 75 dan berperilaku baik jika kedua kondisi tersebut bernilai true dan akan menghasilkan nilai 1. Agar lebih jelas, perhatikan potongan kode berikut. Gambar pukul 1.34 operator logika. Sumber, Kusmadi, 2022. Kod program di atas jika dijalankan akan menghasilkan luaran berikut. Berapa nilai akademik Budi? 89. Bagaimana perilaku Budi? 1/0, 1. Nilai akademik lebih besar dari 75 dan perilaku sama dengan 1/1. Nilai akademik lebih besar dari 75 perilaku sama dengan 1/1. Perilaku 0. E. Operator bitwise. Operator bitwise adalah operator yang digunakan untuk operasi biner pada sebuah nilai. Operator bitwise terdiri atas 4 jenis, yaitu tabel pukul 1.10 operator bitwise. Nama operator simbol AND dan OR. XOR pangkat. Not, komplement gelombang. Misal kalian punya nilai 3 dan 5 dalam bentuk desimal, maka dalam operator bitwise nilai 3 dan 5 harus diubah dahulu menjadi bentuk biner. Jika diketahui nilai biner dari 3 dan 5 adalah 0011 dan 0101, maka apabila dilakukan bitwise petik terbalik dan petik terbalik terhadap nilai tersebut akan menghasilkan nilai 1. Detail perhitungannya sebagai berikut. 310 sama dengan 00112. 510 sama dengan 01012. Bitwise N, dan tabel pukul 1.11 operator bitwise N. X, Y, Z. 0, 0, 0. 0, 1, 0. 1, 0, 0. 1, 1, 1. Hasil dari bitwise 3 dan 5 sama dengan lebih besar dari 0011 dan 0101 adalah 0001. Bitwise OR. Tabel pukul 1.12 operator bitwise OR. X, Y, Z. 0, 0, 0. 0, 1, 1. 1, 0, 1. 1, 1, 1. Hasil dari bitwise 35 sama dengan lebih besar dari 0011, 0101 adalah 0111. Bitwise XOR, pangkat.
Tabel pukul 1.13 operator bitwise OR. X, Y, Z. 0, 0, 0. 0, 1, 1. 1, 0, 1. 1, 1, 0. Operator XOR akan menghasilkan nilai 1 manakala nilai X dan Y tidak sama. Hasil dari bitwise 3 EXPONENT 5 sama dengan lebih besar dari 0011 pangkat 0101 adalah 0110. Bitwise Node, gelombang. Tabel pukul 1.14 operator bitwise node. 10 sampai 10. 01. 10. Operator node dikenal juga operator komplement, yaitu operator yang akan menghasilkan nilai terbalik dari nilai biner aslinya. Hasil dari bitwise gelombang 3. 0011 adalah 1100. Bab 1 Algoritma dan Pemrograman 51. Agar lebih jelas, perhatikan potongan kode berikut. Gambar pukul 1.35 kode program operator bitwise. Sumber, Kusmadi, 2022. Output. Bitwise A, 00000011 dan B, 00000101 sama dengan 1. Bitwise A, 00000011, B, 00000101 sama dengan 7. Bitwise A, 00000011 pangkat B, 00000101 sama dengan 6. Bitwise gelombang A, 1100 sama dengan -4. F. Operator khusus. Selain operator di atas, ada beberapa operator yang perlu diketahui. Berikut beberapa operator yang perlu diketahui. Tabel pukul 1.15 operator khusus. Nama operator simbol keterangan. Alamat memori dan untuk mengambil alamat memori. Pointer asteris untuk membuat pointer. Ternary untuk membuat kondisi. Increment plus untuk menambah 1. Dermen untuk mengurangi 1. Operator dan digunakan untuk mengambil alamat memori, sedangkan operator asteris digunakan untuk membuat pointer pada suatu variabel. Agar lebih jelas, perhatikan potongan kode berikut. Gambar pukul 1.36 operator khusus. Sumber, Kusmadi, 2022. Output. Alamat memori variabel nilai adalah 0 kali 7V30 EVC 9A8. Nilai awal sama dengan 5. Nilai awal diubah sama dengan 21. Kondisi ternary merupakan salah satu bentuk percabangan yang ditulis dalam satu baris. Perhatikan potongan kode berikut. Gambar pukul 1.37 operator ternary. Sumber, Kusmadi, 2022. Bab 1 Algoritma dan Pemrograman 53. Output percobaan 1. Masukkan nilai 90. Selamat, kamu lulus. Output percobaan 2. Masukkan nilai 75. Maaf, silakan mengulang. Aktivitas pembelajaran. Ayo berlatih. Aktivitas individu untuk memperdalam pemahaman. Ayo berdiskusi. Berdasarkan uraian di atas tentang tipe data, variabel, dan operator, lakukan diskusi bersama teman kelompokmu. Untuk memperdalam pengetahuan tentang itu dengan studi kasus berikut ini. Pemilik toko Barokah ingin memberikan diskon sebesar 5% kepada pelanggannya yang belanja dengan total minimal Rp75.000. Berdasarkan studi kasus tersebut, buatlah program penjualan sederhana untuk menghitung diskon dan total yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Lakukan identifikasi terlebih dahulu apa yang menjadi masukannya, bagaimana prosesnya, dan apa luarannya. Kemudian identifikasi juga variabel dan tipe data yang diperlukan serta operator-operator yang terlibat. Setelah itu, buatlah algoritmanya dalam salah satu notasi.
Diskusi kelompok dengan anggota 4-5 orang per kelompok. Untuk lebih memahami uraian materi di atas silahkan kalian lengkapi isian pada tabel berikut. Tabel pukul 1.16 aktivitas individu tipe data dan operator. Tipe data penjelasan. Integer, double, string, karakter, boolean, operator simbol yang digunakan, aritmatika, pembanding, logika, penugasan, khusus.